Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pertemuan yang ke-10 dengan tema ayat-ayat Al-Quran tentang pemakaian perumpamaan dalam dakwah, yaitu yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, yang artinya innallaha sesungguhnya Allah iku la yastahyi ora isin ayyadriba gawe perumpamaan masalah ya perumpamaan ma sesuatu ba'udotang hewan kang remeh, hewan kang rendah seperti nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk, ya mungkin virus corona ini juga hewan yang kecil, sama fauqoha dan yang lebih kecil lagi, ya, atau yang atasnya. Fauqoha udotang fauqoha fa amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Hewan yang kecil, perumpamaan yang kecil itu kalau bertemu dengan orang iman maka dia akan ingat kepada Allah. Ketemu apa saja itu ingat kepada Allah. Hewan yang kecil, hewan yang besar, ketemu nyamuk, ya Allah, nyamuk itu sangat kecil, ya, kayak tidak ada manfaatnya, tetapi di balik itu nanti ada hikmahnya. Nyamuk kan justru mengantarkan demam berdarah gitu, ya. Tapi di sisi lain ya manfaatnya ya ada obat nyamuk, ya autan, ya, kalau nggak ada nyamuk nggak ada obat nyamuk, nggak ada pabriknya. Maka tergantung bagaimana kita mensikapinya juga, ya. Kalau ada nyamuk kita akan menjaga kebersihan, ya bagaimana sebersih mungkin agar lalat tidak bisa datang ke rumah kita atau apa saja, itu ada hikmah di balik itu. Kalau bertemu dengan orang iman, fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Kalau bertemu dengan orang yang tidak beriman, orang yang kafir, maka orang kafir tersebut akan mengatakan fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Madza kena apa arada menginginkan sapa Allah bihadza masalah kelawan iki hewan sing cilik, hewan sing ino, hewan yang tidak ada gunanya, itu orang-orang kafir. Kesimpulannya ayat ini yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Jadi ada manusia itu yang disesatkan oleh Allah, ada yang diberi petunjuk. Maka tiap sholat kita membaca surat Fatihah, yaitu ada doa di situ, ihdina Gusti Allah paringono hidayah panjenengan ing kita siratal mustaqim dalan ingkang lurus, siratal ladina an'amta alaihim dalan lurus inggih punika dalane tiang-tiang ingkang panjenengan paringi nikmat, lan sakwalike mboten dalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu doa tiap sholat kita baca minimal 17 kali. Baik, itu perintahnya kita membuat perumpamaan dalam berdakwah. Di sini sedikit saya gambarkan amsal dalam Al-Quran itu minimal ada 3, amsal musarrah, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Baik, untuk amsal musarrohah,
sorry ya jelas ya. Sorry musarrahah itu adalah sorry, perumpamaan yang jelas. Ini di dalam Al-Quran itu menggunakan tasbih ya. Ini kalau Anda belajar balaghah ya, menggunakan tasbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya ini surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Di ayat tersebut diumpamakan adalah bahwa kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu diibaratkan seperti pohon, di mana pohon tersebut akarnya itu kokoh sampai ke bawah bumi, dan dahannya menjulang tinggi serta berbuah pada setiap musim. Kemudian kalau kalimat khabisah itu pohon yang buruk, pohon itu telah dicabut dengan akar-akarnya dari tanah sehingga tidak bisa tegak lagi sedikit pun. Ya, ini sangat jelas sekali. Kalau kalimat thayyibah itu awet, akan kekal seperti pohon yang tanah seperti pohon jati itu ya, itu bisa menyesuaikan diri tapi nggak mengeluarkan buah ya. Kalau kalimat thayyibah itu mengeluarkan buah, mengeluarkan rasa, bisa dinikmati oleh orang lain. Coba bayangkan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang akarnya ke bawah sampai tembus air, bahkan bisa menyimpan air. Kemudian buahnya itu, dahannya itu, rantingnya, daunnya itu menjulang ke atas dan mengeluarkan buah. Kita tinggal memetik saja. Itu. Jadi seperti itu Allah mengibaratkan kalimat-kalimat yang bagus itu seperti pohon yang kokoh, yang berbuah. Sedangkan kalimat yang jelek itu seperti pohon yang sudah dicabut, maka tidak akan kekal. Mungkin bertahan beberapa hari, rumput yang sudah dicabut beberapa hari, atau pohon apa yang sudah ditebang, akarnya sudah hilang, cuma bertahan berapa hari. Inilah perumpamaan kalimat-kalimat yang jelek. Itu masih banyak ya di bawah ini. Ini juga musarrahah pada surat Al-Baqarah 17:20. Itu menjelaskan tentang perumpamaan, yaitu orang-orang yang munafik. Ya. Orang-orang yang munafik itu diibaratkan seperti dua kata benda, yaitu api dan air. Ya. Coba bayangkan, api itu mengandung unsur cahaya, mengandung nur ya.
namun karena unsur cahaya tersebut ya ditinggal saja dengan air, bentuk hujan yang lebat diiringi guntur dan lain sebagainya, isat dalam air dan api, maka kedua benda ini tidak akan bisa bertahan. Ya ada kalanya yang menang itu airnya, ada kalanya yang menang itu apinya. Ini perumpamaan orang munafik dan masih banyak lagi ya. Ini contoh yang kedua, amsal kaminah. Perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan lafaz tamsil dengan jelas, tetapi menunjukkan makna yang indah, menarik ya, dengan redaksi yang memiliki pengaruh tertentu atau yang serupa dengannya. Contohnya ini, Al-Baqarah ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu inna baqaratu la faridu wa la bikr. Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun ya. Ini tidak ditentukan sapi betina yang bagaimana, tapi dikasih cirinya bahwa Baqarah tersebut itu sapi betina yang tidak tua juga tidak muda, berarti doro gitu. Coba sate yang paling enak itu sate kambing, itu ya sate kambing muda, tidak terlalu muda banget ya, sedengan, ya tidak terlalu tua, pertengahan. Sampai yang ngerti dulu, yang ngerti sendiri bagaimana rasa sate kambing yang paling enak itu sate ya, kambing yang bagaimana, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu tua, tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Ini bakal begitu. Juga dalam memberi nafkah itu waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak boros juga tidak kikir ya, sampai yang bisa mengukur sendiri, manusia bisa mengukur sendiri. Kemudian yang terakhir adalah amsal mursalah, kalimat-kalimat yang bebas yang tidak menggunakan kata perumpamaan yang jelas. Contohnya adalah falan nafasolatul bil junudi qala Allah qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktarafan ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazu alladziina aamanu qalu la taqata lana yauma bijaluta wa junudih. Ya, dalam ayat ini dijelaskan yang perumpamaan memang perlu ada penjelasan lagi ya, tidak jelas, tapi sudah nampak bahwa ketika perang itu dilarang untuk meminum ya, untuk sebentar saja, kecuali hanya sedikit ya. Kalau banyak ya nanti ditembak sama musuhnya. Jadi memang perang ya seperti itu. Ini ada amsal di situ. Kemudian yang lebih jelas ini adalah Al-Maidah ayat 100, kula yastabil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Yaitu. Jadi tidak sama antara yang khabis, yang jelek dengan yang baik. Walaupun terkadang orang itu banyak yang senang dengan sesuatu yang jelek, padahal itu tidak sama. Itu amsal dalam Al-Quran. Hikmahnya adalah yang pertama, menampilkan sesuatu yang makul, rasional dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan oleh indera manusia ya, dan akal bisa menerimanya. Contoh ini, ketika seseorang bersedekah tidak boleh disebut-sebut apalagi mencelanya. Orang yang sedekah kemudian menyebut-nyebut, artinya pamer dengan tujuan agar dia itu dipuji, agar dia itu dinyatakan orang terima. Kalau ada menyakitkan sedekah tapi omongannya gak enak ya, tidak mengenakan, itu seperti orang yang
orang yang selalu pamer dan tidak beriman kepada Allah hari kiamat. Ya, itu diibaratkan seperti famasaluhu kamasali sofanin turabung fa'asabahu wabilung fatarakahu solda. Coba, itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian datang hujan, ya tanahnya hilang di batu licin, bersih, ya amalnya hilang. Ini perumpamaan. Jadi menampilkan sesuatu yang makul, rasional, bisa kita pikirkan. Dan masih banyak lagi mengungkapkan hakikat yang tidak tampak asalkan sesuatu tampak. Itu mendorong orang yang diberi masal berbuat sesuai dengan isi masal, ya. Ini merupakan penyemangat, ya, seperti orang sodako apalagi di bulan Ramadan, kama salihabatin ambatat sab'a sanabil, ya. Biji padi satu tumbuh bercabang-cabang menjadi 70 bercabang-cabang, 50, 70 lagi, berarti berapa? 1 kilo jadi 1 sak. Ini orang sodako itu seperti itu, dilipatkan berganda-ganda. Dan saya kira itu jadi banyak hikmah-hikmah mengapa Allah memerintahkan kita untuk berdakwah menggunakan amsal, menggunakan contoh-contoh. Karena tadi diantaranya adalah membuat sesuatu itu menjadi rasional, diterima oleh akal. Ini kan sangat bagus bagi orang-orang yang tidak menerima dalil nakli, tidak menerima Al-Quran, tetapi ketika Al-Quran mengajak untuk berpikir, maka dengan berpikir tadi secara tidak langsung akan membenarkan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Oh, ternyata Al-Quran itu bukan seperti dongeng, bukan seperti cerita khayalan, tetapi memang benar-benar masuk akal, dapat dilogikakan dan fakta. Tuh. Kemudian yang kedua, contoh di atas itu memberikan semangat kepada kita dengan amsal. Oh iya, orang yang beramal itu seperti menanam satu biji itu rantingnya ada 70, tiap ranting itu mengeluarkan buah 70, banyak sekali. Itu membuat kita semangat, apalagi di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang diibaratkan itu 1000 bulan. Kita beramal seperti 1000 bulan dan kita tidak mungkin, maka dilibatkan ini adalah penyemangat kita untuk mencari malam-malam tersebut untuk beribadah. Tidak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa didiskusikan bagaimana amsal itu di dalam Al-Quran. Atau kalau Anda tidak begitu mengetahui Al-Quran, maka Anda bisa dalam dakwah itu, dalam menulis di jurnal atau di apapun, menggunakan cerita-cerita yang syarat dengan hikmah, yang syarat dengan manfaat, ya. Itu yang diinginkan, makna spirit dari ayat Al-Quran yang kita bahas pada tema ini. Kita diusahakan banyak-banyak untuk menyampaikan amsal, menyampaikan cerita, menyampaikan perumpamaan yang baik itu seperti ini, kalau jelek itu seperti, sehingga orang akan berpikir, sehingga orang akan bersemangat untuk melakukan amal baik. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.